diriwayatkan bahwa satu rombongan dari Bani Israel melewati suatu kuburan. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, jikalau kamu berdoa kepada Allah Ta'ala agar mengeluarkan bagi kamu dari kuburan ini orang yang mati, yang mana kamu bisa bertanya kepadanya. Ini rombongan ini berdoa kepada Allah agar di antara yang di dalam kubur itu ada yang bisa bangun, sehingga bisa mengisahkan tentang bagaimana rasanya menghadapi kematian itu. Lalu mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, maka tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang telah berdiri, dan di antara kedua matanya ada bekas sujud. Begitu berdoa kepada Allah, ya Allah keluarkan satu orang di kubur ini, tiba-tiba muncul dari kuburan itu seseorang laki-laki yang ada bekas sujud di dahinya, yang telah keluar dari satu kubur dari kubur-kubur. Lalu ia berkata, wahai kaumku, apa yang kamu kehendaki dariku? Dia renang bangkit di kubur tadi, apa garancang tujuan? Sungguh saya telah merasakan kematian sejak 50 tahun. Tidaklah tenang pahitnya kematian dari hatiku. Jadi artinya orang yang sudah mati selama 50 tahun, nah itu masih ingat bagaimana sakitnya waktu dicabut nyawa itu, padahal sudah 50 tahun. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah saya iri hati, artinya tidaklah saya kepingin, tidaklah saya menghendaki kepada seseorang yang dimudahkan atas kematiannya sesudah yang saya lihat dari kesulitannya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ujar Siti Aisyah, aku kepingin bahwa dimudahkan mati itu, dinyamankan mati itu. Nah, sesudah aku melihat bagaimana Rasulullah menghadapi kematian itu, maka kepinginku untuk nyaman mati itu telah hilang. Karena Rasulullah aja orang yang paling dekat dengan Allah, sedemikian rupa menghadapi beratnya kematian itu. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma innaka ta'khudhur ruh min bainil asabi wal qasabi wal anamil, Allahumma fa'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya engkau mengambil roh dari antara urat, ruas dan jari-jari. Ya Allah, tolonglah aku atas kematian dan mudahkanlah atasku. Nabi yang sudah membiasakan mengamalkan doa minta tolong menghadapi kematian, dimudahkan kematian, itu pun beliau sedemikian rupa menghadapi kematian itu. Apalagi orang yang kadang minta dimudahkan, apalagi orang-orang yang kadang minta kepada Allah kemudahan menghadapi mati. Nabi yang tiap hari beliau minta kepada Allah agar dimudahkan menghadapi maut, menghadapi sakarat. Nah, sedemikian rupa beratnya yang beliau alami dalam menghadapi malaikat maut itu. Dari Al-Hasan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kematian dan kesusahannya serta kepedihannya, lalu beliau bersabda, huwa qadru 300 darbatin bis-saif. Artinya kematian itu kadar 300 kali pukul dengan pedang. Artinya bandingan sakitnya kayak apa mati itu macam apa orang dipukul 300 kali dengan pedang. Nah, macam itulah perbandingan sakitnya kematian itu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kematian dan kesulitannya, maka beliau bersabda, inna ahwanal mauti bimanzilati hasakatin fi sufin fahal takhrujul hasakatun minas suf illa wa ma'aha suf. Artinya sesungguhnya semudah-mudah kematian itu seperti duri di dalam bulu, maka tidaklah duri itu keluar dari bulu melainkan bersama duri itu ada bulunya. Jadi artinya tak berubut, tak pindah pada tempatnya. Duri yang dikelilingi oleh kapas, duri yang berada di dalam kapas, kalau kita ambil duri itu pasti ada kapas yang umpat mengiringi duri itu. Maka itulah artinya roh itu dicabut melalui urat-urat itu semuaan mengiringinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada orang sakit, orang garing. Kemudian beliau bersabda, inni a'lamu ma yalqa ma minhu irqun illa wa ya'lamu lil maut ala hidatih. Artinya sesungguhnya aku mengetahui apa yang ia jumpai. Jadi Nabi, aku tahu yang ia rasakan itu. Tidak ada satu urat pun daripadanya melainkan ia merasa sakit karena kematian atas ketajamannya itu. Ali karramallahu wajhah menganjurkan berperang dan berkata, kalau kamu tidak terbunuh niscaya akan mati. Jadi Sayyidina Ali, kalau ikam kada umpat perang, kalau kalian tidak ikut perang ya mati juga. Di rumah ya mati juga, di ranjang ya mati juga. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, sungguh 1000 pukulan dengan pedang itu lebih mudah atasku daripada mati di atas tempat tidur. Memang kelebihan keistimewaan yang diberikan Allah kepada syuhada, orang-orang syahid itu tidak dirasakan sakitnya kematian. Nah, itu kelebihannya orang yang mati syahid yang gugur fi sabilillah. Itu kematian, tusukan tumbak, bidikan panah, pedang musuh itu kada dirasakan sakit oleh Allah, sehingga orang yang mati syahid itu matinya nyaman. Jauh lebih sakit orang yang mati di rumah daripada orang yang mati di hamparannya. Al-Auza'i berkata, telah sampai kepada kami bahwa orang mati akan merasakan kepedihan kematian selama belum dibangkitkan dari kuburnya. Shaddad bin Aus berkata, kematian adalah huru-hara yang paling mengerikan di dunia dan di akhirat atas orang mukmin. Dan itu lebih sakit daripada digergaji dengan gergaji dan digunting dengan gunting dan dididihkan dalam periuk. Dan jikalau bahwa orang mati dibangkitkan lalu memberitahukan kepada penduduk dunia tentang kematian, niscaya mereka tidak mengambil manfaat dengan kehidupan dan tidak merasa lezat dengan tidur. Artinya andai kata orang ini biasa mati, dihidupkan lagi oleh Allah, niscaya orang ini kada akan lagi berurusan dunia. Pastinya akan sungguh-sungguh menghadapi kematian yang akan datang itu. Jadi andai kata ada orang mati bujuran, lain mati sore, mati bujur. Nah, mati bujur kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, niscaya orang ini kada akan lagi berurusan duniawi. 100% dia hidup hanya untuk menghadap Allah, karena dia sudah berpengalaman bagaimana sakitnya, pedihnya menghadapi kematian itu. Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, beliau berkata, apabila masih tersisa atas orang mukmin dari derajatnya sesuatu yang tidak menyampaikannya dengan amalnya, niscaya kematian dikeraskan atasnya.
agar dengan sakaratul maut dan kesusahan-kesusahannya ia mencapai derajatnya di surga. Nah, orang ini sudah ditentukan oleh Allah andaknya di surga yang tinggi. Tapi di alam dunia orang ini amal kada cukup, amal ibadahnya kada cukup, maka inya mati mesti ke sana kita duduknya, tingkatannya di surga yang tinggi. Nah, lalu orang ini disusahkan menghadapi kematian sehingga pahala kesusahan itu bisa mencapai kedudukan yang tinggi di sana itu. Seorang perempuan, seorang bini-bini, nah, nang beisi laki, nang tinggi kedudukan di surga. Sedangkan si bini ini ya matinya ke surga juga, cuma kada setinggi lakinya kedudukannya. Nah, biasanya bini-bini seperti ini disusahkan menghadapi sakaratul maut, disulitkan karena dia punya kedudukan yang disamakan dengan suaminya di surga, sehingga dengan pahala kesusahan sakaratul maut itu dia bisa menyamai kedudukan suaminya. Itu biasa demikian. Dan apabila bagi orang kafir ada suatu kebaikan yang belum dibalas dengannya, niscaya dimudahkan atasnya dalam kematian agar ia menyempurnakan pahala bagi kebaikannya, lalu ia menjadi ke neraka. Orang kafir yang baik, orang kafir yang baik itu artinya orang kafir yang berakhlak mulia, orang kafir yang santun, orang kafir yang pemurah, orang kafir suka menyumbang, orang kafir suka memberi makan. Nah, ini orang kafir seperti ini dibalas Allah dalam dunia, dibalas dengan rezeki yang luas, dibalas dengan dihindarkan daripada musibah bala bencana, dibalas dalam dunia dengan berupa kesehatan, dibalas dalam dunia berupa kebahagiaan. Di akhirat karena kada ada lagi balasannya kafir. Nah, orang kafir yang ini belum habis lagi balasannya, makanya harus mati hari ini. Lalu untuk membalas kebaikannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kematian orang kafir tadi. Bisa takurihingnya mati. Orang kafir mati takurihingnya. Artinya apa? Allah menghabiskan balasan kebaikannya di dunia supaya di akhirat kena kada ada lagi balasan yang ditunggunya lain pada api neraka. Jadi mati sakit, mati nyaman itu kada kawa diulah paduman. Bila orang mati nyaman misalnya takurihing ke surga kada tentu. Bila orang mati kesakitan dia bakal ke neraka kada tentu juga. Itu kada kawa diulah paduman. Nah, biasa orang mati sakit, mati kesakitan itu bisanya untuk meninggikan derajatnya di surga, yang mana dengan pahala sakit itu bisa dicapainya. Nah, orang kafir tadinya matinya tersenyum, matinya nyaman, bukan berartinya ke surga. Itu untuk menghabiskan kebaikannya dalam dunia sehingga di akhirat hanya tersisa neraka untuknya. Dari sebahagian mereka bahwa ia bertanya kepada banyak orang yang sakit, bagaimana kamu akan mendapatkan kematian? Ada orang, bila ada orang garing didatanginya, kayak apa hitam sakitnya, kayak apa hitam menghadapi masalah penyakit engkau ini. Ini ketujuh, bila ada orang garing didatanginya, ditakuninya keadaannya garing kayak apa, sakitnya kayak apa. Lalu ketika ia sakit, nah orangnya garing ini, maka ia ditangi orang juga. Dan kamu bagaimana kamu akan mendapatkan kematian? Maka ia berkata, seolah-olah langit-langit itu ditutupkan atas bumi dan seolah-olah diriku keluar dari lubang jarum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul faj'ah rahatun lil mu'min wa asafun 'alal fajir. Artinya kematian secara tiba-tiba, mati mendadak, serangan jantung, mati tergugur, mati karena satrum, mati karena tabrakan mendadak, adalah kesenangan bagi orang mukmin. Kalau orang beriman itu untung. Arti orang beriman di sini orang yang sudah cukup persiapan untuk mati.
Orang yang sudah menyiapkan kematian, mati mendadak, itu keuntungan baginya, dan keuntungan bagi yang ditinggal adalah apa? Menggaduh, adalah apa? Maharagu, bisa tahun 2 tahun garing, kan kasihan yang hidup. Ini kada matinya bakajun, jadi orang kan menggaduh kada terasa, kada dirasakan Allah, inya pun untung. Dan penyesalan atas orang yang maksiat. Nah, kalau orang banyak dosa, mati mendadak, itu kecelakaan ngarannya. Kecelakaan, kada sempat membersihkan diri, kada sempat tobat. Nah, karena penyakit-penyakit itu adalah menghapuskan dosa. Kalau orangnya banyak dosa, nah penyakit itu meninggikan derajat kalau orang itu sudah habis dosanya. Nah, orang ini banyak berisi dosa, diberi Tuhan penyakit, dosanya habis, penyakitnya masih ada, derajatnya ditinggikan oleh Allah. Nah, jadi kalau orang beriman, orang yang sudah siap menghadapi kematian, mati mendadak kada jadi soal, itu keberuntungan baginya. Nah, kalau orang yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak lalai lawan Allah, kada tapi pak amal, kada pak ibadah, mati mendadak, nah ini kecelakaan. Kalau orang yang banyak dosa, yang barangkali banyak lalai lawan Allah, itu baiknya garing dulu, jangan kawa tuh, garing dulu. Nah, sehingga sampat garing itu, sampat membayari hutang piutang, sampat membirisakan titipan-titipan orang, sampat memperbanyak zikir, sampat memperbanyak salawat. Nah, hanyar mati, nah itu jakanya kawa, jakanya kawa. Nah, payah itu, ini orang yang banyak lalai ini garing, mel memikirkan berubat saja dulu. Ini tuh garing, pikirkannya berubat dulu. Kan jadi pikirkannya bahwa ini adalah ini peringatan Allah. Berubat nomor 2 dulu. Ini orang yang banyak lalai lawan Allah, banyak lupa, banyak urusan dunia, banyak urusan kekayaan, dicarinya urusan yang kada karuan. Hidup sibuk dengan perdagangannya, perkebunannya, sibuk, garing. Nah, jangan memikirkan berubat dahulu. Nang dipikirkan tuh ini peringatan Allah. Sambil berubat tuh kada dilarang oleh Allah, cuma sambil juga membersihi. Nah, sambil membersihi, jangan lupa membersihi, mikirkan berubat aja. Nah, ini bawa ke Banjar, kada mampan, bawa ke Jakarta, kada mampan, bawa ke Singapura, mati di Singapura situ. Nah, apa dah? Kalau kawa juga. Jakanya sambil membersihi diri, sambil berubat, nah kedua-duanya jalan, nah mestinya kayak itu. Nah, sugi-sugi nih, begitu garing, nah itu sadang artinya. Sadang berubat, sadang memperbaiki diri. Jangan semacam aja yang diurus. Supaya mati dalam keadaan sudah bagus. Dan diriwayatkan dari Makhul, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Law anna sya'ratan min sya'ril mayyit wudi'at 'ala ahli samawati wal ard lamatu bi iznillah ta'ala li'anna fi kulli sya'ratin al-mauta wa la yaqa'ul mautu bi syai'in illa mata." Ujar Nabi, seandainya sehelai rambut dari rambut orang yang mati itu diletakkan atas penduduk langit dan bumi, niscaya mereka mati dengan izin Allah. Karena pada setiap helai rambut ada kematian, dan kematian tidak jatuh pada sesuatu melainkan ia mati. Dan diriwayatkan, "Law anna qatratan min alamil maut wudi'at ala jibalid dunya kulliha lazabat." Artinya, jikalau setitis dari kepedihan kematian itu diletakkan di atas gunung-gunung dunia, semuanya niscaya gunung-gunung itu cair, artinya hancur. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika wafat, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Bagaimana kamu merasakan kematian, wahai kekasihku?" Beliau menjawab, "Seperti alat pemanggang yang dijadikan dalam bulu yang basah kemudian ditarik." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Ketahuilah, sesungguhnya kami telah memudahkan atasmu." Itu sudah mudah, itu sudah para nabi macam itu.
Diriwayatkan dari Nabi Musa alaihi salam bahwa ketika roh beliau kembali kepada Allah Ta'ala, maka Tuhannya berfirman kepadanya, wahai Musa, bagaimana kamu merasakan kematian? Nabi Musa alaihi salam menjawab, saya merasakan diriku seperti burung pipit ketika diguring di atas wajan, ia tidak mati. Lalu istirahat dan ia tidak selamat, lalu terbang. Dan diriwayatkan dari Nabi Musa alaihi salam bahwa beliau bersabda, saya merasakan diriku seperti kambing yang hidup yang dikuliti dengan tangan tukang sembelih hewan. Padahal ini golongan para nabi. Jadi artinya sakit mati itu kada memilih siapa-siapa. Nabi sakit mati, orang-orang wali sakit mati, orang-orang beriman sakit mati. Cuma yang diharapkan itu imbas sakit itu nyaman. Aja mati itu terakhir sakit, habis itu nyaman aja lagi. Yang lebih payah itu mati sakit, imbahnya lebih sakit lagi, terus bertarus habis sakit lagi. Nah itu nang kita kada harapkan. Orang wali mati sakit juga, nabi pun mati sakit, tapi mereka imbah sakit kebahagiaan, kelapangan, surga dan sebagainya. Kalau orang yang banyak dosa mati sakit, sesudahnya lebih sakit lagi, sampai kena di neraka lebih sakit lagi. Jadi menghindari sakitnya mati ini kada bisa, kada kawan, memang harus sakit mati itu. Cuma ada yang tak kurang sedikit sakitnya, ada yang sakit benar, itu aja. Kada berpilih siapa-siapa. Nabi kita, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kisahnya ini Nabi sakit semuaan mati itu. Cuma untungnya mereka habis itu terakhir sakit mereka. Jadi karena kematian itu terakhir sakit yang dialami. Iblis itu kada sakit lagi. Nah itu benar aja lagi yang diharapkan. Mun mati nyaman kada kawa. Paling-paling dimudahkan. Nah, di satu matakan sakit tetap sakit, cuma ada yang lawa sakitnya 3 hari sakitnya, sakit benar itu. Ada yang belanggar jam aja sakitnya, ada yang belanggar menit aja sakitnya. Sakit tetap sakit, orang mati siapa aja kan mau kada sakit. Cuma tergantung lawas kadanya sakitnya, dan mengimbah sakit itu apakah ada sakit lagi pulang atau kada. Nah nabi-nabi, wali-wali, orang yang banyak berisi pahala, imbahnya itu nyaman. Ada lagi yang sakit. Nah orang yang banyak dosa, orang kafir apalagi, imbah sakit itu bertambah terus sakitnya. Kayaknya di alam kubur tambah sakit lagi, di padang mahsyar tambah sakit lagi, masuk neraka makin sakit lagi. Nah itu orang-orang yang banyak dosa tadi. Yang dari Siti Aisyah tadi mengatakan, Siti Aisyah, Yesidin dulunya aku biasanya aku berharap mati itu nyaman, mati itu mudah. Tapi sesudah aku melihat Nabi wafat, kayak apa beliau menghadapi wafat, hilang harapan itu. Harapan itu hilang. Artinya apa? Nabi aja macam ini, apalagi nang kada Nabi. Cuma keuntungannya orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli takwa, sakitnya mati itu jadi pahala bagi mereka. Sakitnya jadi pahala. Makin sakit makin banyak pahalanya. Nah lain hal dengan orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang banyak salah tadi. Itu sakitnya sakit bujur-bujur siksaan, sakit nang bujur-bujur hukuman baginya. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di sisi beliau ada segelas air ketika hendak wafat. Lalu beliau memasukkan tangannya dalam air, kemudian beliau mengusap dengan tangannya ke muka, dan beliau bersabda, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Artinya, ya Allah, mudahkan atasku sakaratul maut. Nabi kayak itu sidin, di parak sidin itu ada banyu. Nah kayaknya sidin memasukkan tangan ke dalam banyu untuk bertempungas sambil mengatakan Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut, ya Allah mudahkan atasku sakaratul maut. Namun kita ini disunatakan juga jam itu. Kita kada kawa artinya berbuat itu nang kawa nang dihiga nih, nah nang menunggu ini, nah melihat ini sudah kuitan, ini sudah sakaratul maut, nah cari anduk buat dalam banyu,
diparah, dilapayakan kamu hasidin itu yang dalam sakarat sambil didoakan, Allahumma hawwin ala hadza sakaratil maut, ya Allah mudahkan atas ini orang sakaratil maut. Itu sunat. Kena ambil banyu lapayakan kamu hanya, kena ambil banyu sasindok tetangga sindok minum makannya, basahi bibirnya. Itu disunatkan bagi orang yang menghadapi orang sakaratul maut sambil didoakan, Allahumma hawwin alaih, ya Allah mudahkan atasnya ini sakaratil maut itu. Fatimah radhiyallahu anha berkata, alangkah berat kesusahannya bagi kesusahanmu wahai ayahku. Ini Fatimah radhiyallahu an, anak Nabi, waktu menjenguk Nabi dalam keadaan sakit, yang mana beliau wafat pada waktu sakit itu. Jadi jar Fatimah makasihannya abah sakitnya pian. Nah, Fatimah ini mengasihani abahnya sakitnya pian, ya Rasulullah. Lalu ujar Nabi apa? La karba ala abika ba'dal yaum. Artinya tidak ada kesusahan atas ayahmu setelah hari ini. Nah ini yang kita hendak tuh kayak itu. Ayo ke sakit mati memang kada kawal ada sakit mati nih tuh. Luka aja sakit kita. Cabut gigi aja sakit. Apalagi cabut roh. Nah cuma kayak Nabi ini kita kehendaki la karba ala abika ba'dal yaum. Tidak ada kesusahan lagi atas ayahmu setelah hari ini. Nah jadi sakitnya kematian itu hendaknya jadi akhir sakit dalam hidup kita. Nah sesudah itu hanya kenikmatan-kenikmatan yang datang. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'bul Ahbar, wahai Ka'ab, ceritakan kepada kami tentang kematian. Ka'bul Ahbar menjawab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kematian itu seperti dahan yang banyak durinya yang dimasukkan dalam perut seseorang, dan setiap duri mengambil dengan urat, kemudian ia ditarik oleh seseorang yang kuat tarikannya, maka diambil apa yang diambil dan ditinggalkan apa yang ditinggalkan. Itu kiasnya ke mencabut roh itu, mencabut roh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yu'aliju qurabal maut wa sakaratil maut wa inna maqasidahu la yusallimu ba'daha ala ba'd taqulu as'alaika assalam tufarikuni wa ufarikuka ila yaumil qiyamah. Artinya sesungguhnya seseorang hamba itu mengobati kesusahan kematian dan sakaratil maut. Dan sesungguhnya persendian-persendiannya itu sebagian mengucapkan salam kepada sebagian yang lain. Seraya berkata, mudah-mudahan kesejahteraan atasmu, kamu berpisah denganku dan aku berpisah denganmu sampai hari kiamat. Artinya ada orang yang berubat, orang ini garing, berubat ke dokter, kasih tu kamari berubat, padahal urat-uratnya sudah saling mengucapkan salam. Hendak berpisah artinya. Ini kada tahu pan obatnya pada uratnya sudah selamat tinggal lawan bepada roh batis sudah bepada lawan batis selamat tinggal, kena kita jumpa hari kiamat. Sing bepada lawan lintuhut lawan lutut sudah. Nah kita kada merasa pada sudah itu terjadi pada diri kita. Nah kita masih berubat ke situ kamari lagi. Jadi biar Nabi ada orang yang berusaha untuk sihat, padahal rohnya sudah mengucapkan selamat tinggal kepada bagian-bagian tubuhnya itu. Maka inilah sakaratul maut atas wali-waliullah dan kekasih-kekasihnya. Lalu apa keadaan kita dan sedangkan kita tekun dalam perbuatan-perbuatan maksiat, dan akan berturut-turut atas kita di samping sakaratul maut sisa-sisa bencana. Nah ini kita sudah menghadapi sakaratul maut, dan habis itu banyak pulang menunggu lagi bencana-bencana lainnya. Nah, orang-orang yang ahli kemaksiatan, orang-orang yang mati banyak membawa dosa yang belum tobat kepada Allah. Nah jadi matinya sakit, begitu masuk kubur dia sudah menghadapi ular, kalajengking, macam-macam pulang dihadapinya.